Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inaya dari kelas BK 4A dengan NIM 21040450201 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK. Adapun yang akan dijelaskan dalam video kali ini mengenai analisis kebutuhan peserta didik. Adapun asesmen kebutuhan peserta didik ini saya lakukan di SMA Negeri Enam Baru, lebih tepatnya pada kelas 11. Asesmen ini saya lakukan menggunakan angket. Angketnya di sini saya lakukan secara online, dalam hal ini menggunakan Google Form dengan jumlah responden 42 orang. Adapun angket ini saya dapatkan dari buku panduan program konseling di sekolah menengah atas dan setaranya. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai analisis angket secara lebih mendalam lagi. Adapun cara saya menganalisis angket yaitu dengan menggunakan jumlah persentase tertinggi pada pertanyaan dan yang itu memilih pilihan sangat dibutuhkan. Adapun jumlah pertanyaan dalam angket yang telah saya buat itu ada total 20 butir pertanyaan, di mana dalam 20 butir soal tersebut mencakup 4 bidang, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Di mana setiap bidang ini ada 5 butir soal, yaitu kalau digabungkan ada 20 butir soal. Adapun mekanisme nantinya, cara saya menganalisis angket ini dengan melihat presentase tertinggi pada pertanyaan atau butir soal yang telah saya buat dalam angket. Jadi nantinya saya akan memilih dalam per bidang itu dua presentase tertinggi, yang nantinya akan dilihat lagi yang mana presentase paling tinggi selanjutnya, dan akan dianalisis yang mana sih paling dibutuhkan. Saya telah menganalisis angket yang telah saya sebarkan, di mana dalam setiap bidang itu memiliki presentase yang beragam. Jadi saya menganalisis ulang setiap bidangnya yang memiliki presentase yang paling tinggi. Adapun yang saya tampilkan di sini ada 2 presentase yang paling tinggi dalam bidang pribadi. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, kebiasaan hidup yang berperilaku positif dengan presentase 71,4%, sangat dibutuhkan. 16,7% cukup dibutuhkan, dan 11,9% kurang dibutuhkan. Dan selanjutnya itu pertanyaan kedua, yaitu jenis-jenis penyakit yang membahayakan kesehatan jasmani, di mana 73,8% itu sangat dibutuhkan, 14,3% cukup dibutuhkan, dan 11,9% kurang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya itu pada bidang sosial, di mana dalam bidang sosial ini juga terdapat 2 presentase yang paling tinggi di antara soal lainnya. Yang pertama yaitu mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya, di mana 71,4% itu menjawab sangat dibutuhkan, dan 28,5% cukup dibutuhkan. Dan yang pertanyaan kedua yaitu hakikat hidup sehat dalam pergaulan, di mana 52,4% menyatakan sangat dibutuhkan, 40,5% cukup dibutuhkan, dan 7,1% merasa kurang dibutuhkan. Selanjutnya itu pada bidang belajar, di mana dalam bidang belajar ini juga terdapat 2 pertanyaan yang memiliki persentase yang tinggi. Yang pertama itu mengenali gaya belajar, di mana 81% menyatakan sangat dibutuhkan, dan 19% itu merasa cukup dibutuhkan. Dan pertanyaan kedua yaitu
pemanfaatan waktu luang, dalam hal ini manajemen waktu, di mana 88,1% itu menjawab sangat dibutuhkan, 9,5% cukup dibutuhkan, dan ada juga yang menjawab kurang dibutuhkan namun tidak mencakup persentase. Selanjutnya kita melangkah ke bidang karir, di mana dalam bidang karir ini juga terdapat 2 pertanyaan yang memiliki persentase yang tinggi. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai berpikir kritis dalam pengembangan karir, di mana 76,2% menjawab sangat dibutuhkan dan 23,8% itu cukup dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu memilih karir dengan cara smart, di mana 59,5% merasa sangat dibutuhkan dan 38,1% merasa cukup dibutuhkan, dan ada juga yang memilih kurang dibutuhkan namun tidak tertera dalam persentase. Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, ada 2 persentase tertinggi dari setiap bidang yang akan saya kerucutkan mengenai persentase tertinggi dalam setiap bidang, di mana dalam bidang pribadi sendiri 73,8% menjawab sangat membutuhkan jenis-jenis penyakit yang membahayakan kesehatan jasmani. Dari bidang sosial, 71,4% menjawab sangat membutuhkan etika pergaulan dengan teman sebaya. Dan pada bidang belajar, 88,1% menjawab sangat membutuhkan pemanfaatan waktu luang, dalam hal ini manajemen waktu. Dan pada bidang karir, 76,2% menjawab sangat dibutuhkan berpikir kritis dalam pengembangan karir. Nah, dalam hal ini yang telah saya paparkan, bisa kita lihat bahwa yang paling urgent atau yang memiliki persentase paling tinggi itu pada bidang belajar, di mana 88,1% menjawab sangat membutuhkan layanan atau sangat membutuhkan informasi mengenai pemanfaatan waktu luang, dalam hal ini bagaimana sih cara memanajemen waktunya. Nah, dalam hasil analisis angket yang telah saya lakukan, maka dapat saya simpulkan bahwa pada kelas 11 di SMA Negeri 6 Baru, mereka membutuhkan layanan informasi mengenai bagaimana pemanfaatan waktu luang, dalam hal ini caranya mereka memanajemen waktunya. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, maka topik yang akan saya bahas di sini mengenai manajemen waktu, bagaimana cara mereka mengatur waktu mereka dalam waktu luang, di mana layanan yang saya akan berikan ini mengenai layanan informasi. Nah, yang akan kita bahas pertama itu mengenai apa sih itu manajemen waktu. Mungkin dari kalian sudah tahu apa itu manajemen waktu, dan mungkin juga ada dari kalian yang baru dengar apa itu manajemen waktu. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu manajemen waktu. Jadi manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari harus dihabiskan untuk belajar. Justru sebaliknya. Prinsip utama dari penggunaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja dan kegiatan sosial, maupun waktu bagi diri kita sendiri untuk bersantai. Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip manajemen waktu. Ada beberapa poin ya. Nah, yang pertama yaitu tujuan adalah kunci utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas. Di mana mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah penghamburan waktu. Begin of the end of things. Mulai segalanya dari akhir. Apa sih maksudnya? Pikirkan apa hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Banyak orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik setelah melihat hasil akhir dirinya dengan sangat jelas.
Nah, yang kedua itu be flexible, please believe me. Dimana apabila Anda memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupan Anda menjadi kaku. Ambil 3 kegiatan terpenting di mana selanjutnya Anda optimalkan, atau 20% kegiatan terpenting dari target Anda hari ini. Maka dijamin Anda sudah menyelesaikan 80% dari semuanya, setidaknya untuk mendekati cita-cita Anda. Apa jadinya bila tugas A ditinggalkan sementara Anda fokus ke tugas C? Mungkin seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga yaitu use single handling atau fokus dalam satu waktu. Ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Kita harus fokus, matikan handphone atau apapun yang bisa mengganggu konsentrasi. Dan jangan mengerjakan pekerjaan lain sebelum tuntas, kecuali kalau memang jangka panjang ya. Dan yang selanjutnya itu refreshing atau penghematan jangka panjang. Jangan memaksakan diri Anda untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Jangan menganut prinsip bahwa manusia seperti balon tiup yang suatu saat bisa pecah dan saat stres. Namun, semua yang tidak seimbang pastinya tidak baik ya. Kalau Anda berpendapat refreshing itu membuang waktu, maka ketika Anda stres berat dan merasa jenuh, maka waktu yang Anda buang menjadi lebih banyak lagi. Dan yang selanjutnya itu prinsip multitasking. Gambaran mudahnya adalah isilah waktu Anda ketika menunggu, menyetir dalam perjalanan, atau bahkan ketika memenuhi call of duty dengan membaca buku, mendengarkan kaset ceramah, khotbah, motivasi, atau tips pengembangan diri. Maka waktu Anda akan lebih berarti dibandingkan hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Dan yang selanjutnya itu maintain balance atau seimbangkan semuanya. Ini adalah salah satu prinsip terpenting. Kenapa bisa begitu? Seperti yang disebutkan di atas bahwa semua yang berjalan tidak seimbang itu pastinya tidak baik. Apa jadinya bila di dunia ini hanya ada siang? Kalau Anda hanya mementingkan karir dengan mengabaikan keluarga, itu pun kan tidak ada artinya. Dan yang selanjutnya itu dare to be assertive, berani untuk bilang tidak. Ini adalah selera Anda untuk mengatur kapan harus bilang ya dan kapan harus bilang tidak. Intinya itu kita harus mengatakan tidak pada hal yang tidak urgent atau tidak penting. Dalam hal ini kita bisa mengalokasikan waktu untuk kegiatan lain agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu. Dan yang selanjutnya itu do it now, don't procrastinate your activity. Nah, inilah prinsip terakhir yang juga pastinya paling penting, itu aspek action dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita. Lakukan semua yang telah Anda rencanakan, selesaikan tugas yang telah terdata di to-do list Anda, manfaatkan waktu luang dan hindari menunda-nunda pekerjaan. Sebelum pekerjaan Anda menumpuk dan membuat Anda stres dan bingung sendiri bagaimana cara mengerjakannya. Selanjutnya itu langkah-langkah manajemen waktu. Yang dimana juga di sini langkah-langkahnya ada beberapa poin, yaitu gunakan pensil. Nah, jika kita ingin menjadwalkan hidup kita, lupakan ballpoint atau sesuatu yang bertinta. Kita akan membuat perubahan-perubahan dalam perencanaan, karena itu sebuah pensil dapat lebih menolong membuat perubahan tersebut tanpa bersusah payah mencari tip X. Penggunaan pensil akan menolong untuk tetap fleksibel saat kita merencanakan waktu. Nah, yang kedua yaitu gunakan kalender. Sebuah kalender memberimu pandangan ke depan yang luas dan seluruh komitmenmu belajar, keluarga, pribadi, komunitas, dan sosial, dan lain-lain. Di mana masukkan janji baru, kejadian pertemuan, deadline suatu pekerjaan, juga tanggal ketika kamu merencanakan untuk memulai sesuatu dengan baik. Untuk menghindari terlalu banyak penjadwalan, pastikan kalendermu siap diakses setiap waktu, ketika di sekolah, rumah, dan perjalanan. Dan yang ketiga yaitu rencanakan aktivitas mingguan. Luangkan waktu seminggu sekali untuk menjadwalkan janji, komitmen belajar, tugas, waktu pribadi, waktu keluarga, dan lain-lainnya.
Dalam perencanaan 1 minggu ke depan, bermurah hatilah dan estimasi waktu untuk penyelesaian tugas dan rencanakan deadline yang layak. Berpikir realistis mengenai waktu. Dan yang keempat yaitu buatlah daftar kerja harian. Sebuah daftar kerja bisa jadi sangat bernilai untuk menolong kita mengendalikan waktu. Tentu di samping sebuah kalender tadi ya, sebuah daftar kerja memiliki pandangan sekilas terhadap apa saja yang kita butuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan dalam video kali ini mengenai manajemen waktu. Pastinya masih banyak ya materi tentang manajemen waktu. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.